tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa coblos PKS Provinsi Jawa Barat nomor 4, Siti Hasnah Paulia. Allahu Akbar. Bersama petani, bersama UMKM, bersama umat Islam Garut bersinergi, insya Allah kita bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiharto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di podcast kali ini kita kehadiran narasumber kita. Beliau ini adalah salah satu calon legislatif dari Dapil 14 dari Partai PKS nomor urut 4, yaitu Ibu Siti Hasnah Paulia. Kita sapa beliau ini di depan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan rezeki, umur dan kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, seperti biasa di pos kali ini kita akan kenalkan dulu identitas Ibu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hasnah Paulia, asal dari Pondok Pesantren Cipari, Pangatikan, Garut. Pondok Pesantren Cipari adalah tempat bersejarah karena di sana ada perjuangan sejarah Jawa Barat, yaitu sejarah DITI, sejarah yang memang tidak bisa dilupakan oleh orang-orang Garut, karena pusat kegiatan Jawa Barat dulu kan di Garut. Nah, Garut ini tempatnya alhamdulillah di Kampung Cipari dulu ya, Kampung Cipari. Ya, berarti Ibu dari Kampung Cipari ya. Asli tulen orang Cipari ya. Asli tulen. Alhamdulillah. Bu, terkait dengan Ibu mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk provinsi ya, Jabar 14 berarti ya, dari Partai PKS urut nomor 4. Ibu punya visi dan misi. Apa menjadi visi dan misi Ibu? Silakan. Visi misi saya, kenapa saya mau dicalonkan di PKS untuk ke Provinsi Jawa Barat? Karena ketika saya kembali menginjak Garut, ya, ketika kita melihat keadaan masyarakat Garut, terkhusus para petani dan UMKM, miris hati ini melihat, ya Allah, kok Garut saya seperti ini? Ternyata di Garut ini teramat sangat banyak PR yang harus kita kita bersinergi lah dengan pemerintahan setempat ataupun dengan dinas-dinas terkait supaya Garut ini sedikit lebih maju. Lebih maju ya dalam bidang pertanian atau apa? Ya. Atau UMKM atau keseluruhan. Betul. Jadi ini banyak sekali ya PR di Garut, dari UMKM, pertanian, pendidikan, yaitu teramat saya melihat ke lapangan sendiri gitu ya. Bagaimana di pelosok-pelosok itu ternyata pendidikan di Garut ini masih ada di bawah. Masih di bawah ya? Iya. Berapa persen yang Ibu tahu keadaan kondisi Garut saat ini? Kalau untuk pendidikannya? Iya, untuk pendidikannya. Pendidikan saya rasa ini tidak sampai 50%. Tidak sampai 50%. Pendidikan, ya. Kalau kita melihat langsung di lapangan, karena masih banyak mereka yang tidak mau sekolah SD atau SMP atau SMA. Jadi persentasenya memang masih di bawah gitu. Persentasenya masih di bawah 50%. Apa yang nanti Ibu, kalau misalkan Ibu jadi sebagai anggota Dewan Legislatif? Ya, mudah-mudahan kita bisa mensosialisasikan atau bekerja sama dengan desa-desa setempat supaya mengajak masyarakat desa mau masuk di sekolah, mau mengikuti pendidikan yang ada, karena kan paling tidak program pemerintah itu udah 9 tahun. Betul, ya. Tapi ternyata di lapangan itu
Kurang sekali karena masih banyak. Berarti Pak, masyarakat harus perlu diedukasi juga ya? Ya betul. Kalau begitu. Harus. Jadi mungkin karena di Garut itu didominasi petani, betul. Yang mana pola pikirnya atau SDM-nya mungkin masih banyak yang kurang juga ya. Gitu. Betul. Walaupun memang sudah banyak yang jadi pejabat di atas sana, tetapi penyuluhan di desa-desa, apalagi desa terpencil, itu teramat sangat dibutuhkan. Betul. Supaya pendidikan di desa-desa ini semakin maju. Betul. Ini miris sekali waktu Hari Pendidikan Nasional pun kita ada di lapangan atau di alun-alun. Saya menemukan banyak pengamen-pengamen atau gelandangan dan pemulung. Saya tanya, ternyata mereka pun banyak yang tidak sekolah. Banyak yang tidak sekolah. Di kota. Itu di wilayah kota, ya, di Garut kan itu ya? Di Garut kota itu. Apalagi di daerah di pinggir apa di gunung-gunung, ya, pasir ya kalau betul. Nah itu saya temukan di daerah kayak di Ancol ya, Sangojar ataupun itu di Cigedung, Bayonggong. Itu ketika kita tanya, ternyata masih kurang gitu ya, yang mengikuti pendidikan. Jadi nanti kalau dari segi pendidikan, apa yang Ibu bawa nanti? Regulasi apa yang nanti Ibu gulirkan untuk pendidikan? Kalau Ibu jadi nih? Mungkin kita akan berusaha dan bekerja sama dengan dinas terkait. Dinas pendidikan berarti ya? Dinas pendidikan atau Kemenak. Ya. Karena kebetulan kemarin pun Aliansi Umat Islam Garut pun ya sudah mengadakan sudah bersinergi dengan beberapa sekolah untuk kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Karena kebetulan mungkin di wilayah kita ini anak-anak sekolah sekarang itu kan lagi rawan juga ya. Betul. Karena memang dunia yang berbau global ini mempengaruhi banyak pada anak-anak atau siswa-siswi sekolah saat ini. Jadi kebetulan kemarin kita bersama-sama Aliansi Umat Islam Garut bekerja sama dengan Kemenag atau Dinas Pendidikan untuk mengawasi atau jadi dua, Kemenag sama Kemendikbud. Ya, Kemendikbud. Oke. Ya. Nah, di situ kan kita juga mengajukan untuk menolak anti maksiat. Oke. Karena supaya anak-anak sekolah di lingkungan kita di Garut tidak terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Yang memalukan betul. Ya. Karena sudah banyak ya sekarang di Facebook pun dengan slogan mereka itu bertransaksi. Betul. Itu ada yang LGBT kan, yang sesama jenis atau yang lawan jenis itu sudah terbuka. Itu harus segera ditanggulangi ya. Nah itu harus ada kerjasama. Ya semua pihak berarti ya, pemangku kebijakan juga, stakeholder masyarakat, gitu kan. Jadi banyak yang terkait. Kebetulan kemarin Aliansi Umat Islam Garut pun sudah bekerja sama dengan kan sudah minta ke Bapak Bupati juga untuk Perbup. Juga sudah turun Perbupnya belum? Oh sudah turun, berarti sudah kuat dong. Ya. Anti kemaksiatan. Oke, berarti itu dari segi pendidikan ya? Ya, pendidikan. Oke, sekarang dari segi UMKM. Karena tadi Ibu yang diperhatikan adalah pendidikan dan UMKM. UMKM seperti apa yang sekarang terjadi di Kabupaten Garut ini? Jadi kita melihat para UMKM kita ini sebenarnya warga Garut itu banyak sekali ya pelaku UMKM yang istilahnya dengan sungguh-sungguh mau membuat produk gitu. Ketika di pameran-pameran kita bisa lihat produk UMKM itu teramat sangat banyak ya. Bisa kalau produk yang sudah ada izinnya aja itu udah bisa ada 100 atau 200 lebih produk yang memang 100 atau 200. Iya. Berarti banyak sekali ya? Banyak lebih dari itu. Lebih dari itu ya? Banyak. Kebetulan saya di Garut ini jadi ketua UMKM HIPMI Kementara Garut. Oh, ketua HIPMI ya, Himpunan Kementara Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Nusantara. Oh iya. Nah, saya di Garut sebagai ketuanya. Iya. Dan di pusat itu kita ngambil bagian perdagangan umum. Perdagangan umum. Ya, Oke. Kenapa saya ambil bagian perdagangan umum? Nah, supaya di sini saya bisa menjual produk-produk yang ada di Garut atau hasil tani yang ada di Garut, kita bisa keluar daerah atau bisa keluar negeri. Ya betul, karena kita sudah. Apa yang Ibu nanti misalkan tadi kan keluar kabupaten lah, keluar provinsi, bisa nggak ada terobosan, bisa kerjasama nanti Ibu jadi kerjasama dengan nanti negara lain. Produk-produk kita itu nanti bisa keluar negeri itu. Itu sudah banyak.
Udah banyak. Kemarin musim kopi kemarin pun kita sudah bekerja sama dengan kebetulan rekan-rekan saya banyak pengusaha, dan mereka minta pengadaan kopi. Nah, kita kemana itu? Kemana itu? Itu ke Eropa dan ke Emirat Arab. Oh, berarti sudah ya. Jadi memang kopi Garut itu lagi disorot dan lagi banyak dibutuhkan oleh dunia luar gitu ya. Kita pun pernah membawa satu buah merek kopi Garut. Alhamdulillah kita bantu endorse gitu kan di Jakarta. Kebetulan karena di HIPMI Kementara itu banyak pembinanya, itu ada komisaris Pertamina, ada beberapa menteri juga, dan juga ada beberapa artis yang dilibatkan. Oke, terkait dengan hak budgeting, apa yang Ibu akan lakukan dengan hak budgeting itu? Dengan aspirasi-aspirasi yang menurut saya itu kalau di provinsi cukup besar sekali. Iya. Mungkin nanti kan kita lihat peruntukannya itu untuk apa ya. Nanti kita sesuaikan dengan peruntukan yang ada. Kalau memang bantuannya itu untuk pertanian, maka kita dengan bersinergi dengan komunitas petani ataupun dengan dinas terkait. Dan kebetulan saya pun membuat ada grup komunitas ketahanan pangan, di mana di sana kebetulan ada Dr. Indra yang membantu ini, dan dia pun sudah punya modul-modul untuk masalah pertanian ini gitu. Insya Allah nanti kita bisa bersinergi dengan beberapa pihak supaya mengalokasikan dana-dana sesuai sesuai dengan kebutuhan atau bantuannya itu sendiri. Sesuai yang sudah ditetapkan mungkin yang sudah ditetapkan ya. Apakah itu buat pertanian, apakah itu buat pendidikan, kita sesuaikan karena kita sudah banyak melihat daerah-daerah, yang ini kebutuhannya apa, yang ini maunya apa masyarakat itu. Jadi ada sebagian masyarakat memang, Bu, di sini nggak ada lapangan kerja. Nah, bagaimana supaya nanti masyarakat itu mempunyai lapangan kerja? Apa yang Ibu akan lakukan terhadap itu? Mungkin yang ingin saya lakukan, kebetulan kita sudah bahas dengan rekan saya di ketahanan pangan, Dr. Indra Firmansyah. Insya Allah kita akan membuat atau bekerja sama dengan beberapa BUMDes supaya maunya saya BUMDes itu dijadikan, jadi kita transaksi atau jual beli hasil panen itu atau produk UMKM itu lewat BUMDes. Lewat BUMDes. Lewat BUMDes. Nah, kenapa lewat BUMDes? Supaya apa? BUMDes itu maju. Apakah selama ini BUMDes tidak maju? Ya. Mati suri kah? Betul. Mati suri ya. Jadi yang saya lihat di lapangan cuma beberapa BUMDes. Betul. Ya saya juga ingin menyoroti tentang BUMDes juga sama. Kenapa? Karena di sebagian tempat BUMDes kayaknya mati suri. Betul. Apakah nanti Ibu kalau jadi itu BUMDes akan dikembangkan atau dibangkitkan kembali? Ya betul, harus. Karena untuk pemerataan ekonomi di masyarakat desa, hanya itu yang bisa kita lakukan. Hanya itu? Jadi tiap BUMDes itu harus kita aktifkan. Jadi jual beli itu hasil pertanian atau produk UMKM, maka libatkanlah BUMDes. Semua yang punya produk atau hasil tani, maka sok ditampung di BUMDes. Insya Allah kita pun akan membawa buyer ya. Kita kumpulkan dari beberapa BUMDes ini, kita bawa buyer dari luar. Karena kebetulan permintaan ke saya itu tonasenya banyak, hampir 100 ton lah. 100 ton paling minimal ya. Minimal itu ya. Itu mau jagung, jahe gitu kan, kopi, apel ataupun cengkeh, itu yang biasa kita transaksikan gitu. Tapi apakah selama ini saya menyangkut ke BUMDes ya, yang Ibu tahu kan BUMDes itu punya anggaran. Apakah anggaran itu tepat sasaran terhadap BUMDes atau pengelolaannya yang kurang baik atau bagaimana menurut Ibu? Tidak baik sama sekali. Tidak baik. Apa yang membuat tidak baiknya? Apakah daripada human-nya, orang-orangnya, manajemennya, atau bagaimana menurut Ibu? Itu bisa dibilang ya manajemen dan juga tidak ada pengawasan audit atau pengawasan. Karena saya lihat banyak BUMDes yang jangankan berjalan atau ada produknya atau ada barangnya, ternyata BUMDes itu pada hancur. Padahal itu ada anggarannya kan? Iya. Anggarannya cukup lumayan besar kan? Nah itu dia. Saya pun kemarin sudah memberikan masukan kepada, kalau sekarang mungkin mantan wakil bupati Pak Helmi. Mudah-mudahan nanti andai kata Pak Helmi kedepannya bisa jadi bupati di 2024, kita akan bersinergi bekerja sama untuk benar-benar mengawasi BUMDes yang ada gitu. Mungkin kita bisa aktifkan kembali dengan cara semua yang memiliki hasil tani dijualnya ke BUMDes.
Dijualnya ke BUMDes. Nah, kalau seandainya di sana di lapangan ada pengepul atau juragan, itu bagaimana? Apakah edukasi atau tidak? Atau bagaimana? Justru itu, karena banyaknya pengepul atau bandar dari luar, ini merugikan petani sebenarnya. Karena mereka itu akhirnya kan tembak-tembakan harga. Walaupun beda 500 rupiah, ini jadi tinggi, jadi akhirnya harga nggak stabil. Tetapi kalau kita aktifkan atau pakai BUMDes yang ada, maka nota hasil tani pun bisa sama. Betul, berarti itu harus diedukasi terhadap masyarakat, khususnya para petani. Betul. Kan juga di Garut juga ada himpunan para petani. Itu juga bisa diedukasi bahwa nanti hasil tani se-Kabupaten Garut bisa jual ke BUMDes. Itu yang akan Ibu gelontorkan seperti itu kebijakannya. Ya, betul. Oke, betul. Nah, jadi ketika BUMDes itu diaktifkan dan diawasi, insya Allah jadi semua masyarakat itu akan melihat sisi positifnya, akan ada hasilnya. Jadi iya ternyata kalau manajemennya diperbaiki, ini bisa berjalan dengan baik. Jadi nanti kita akan lihat apakah di BUMDes ini dia memiliki hasil panen apa atau pertanian apa yang ada di wilayah ini ya. Nah, ada yang bisa kita peruntukkan untuk desa wisata. Kalau view-nya bagus, kita buat desa wisata. Tetapi untuk yang hasil pertanian berarti hasil taninya itu kita bantu untuk keluarkan. Nah, saya pun minta supaya STA Garut itu diaktifkan kembali. Jadi nanti jual beli rempah yang tonasenya 100 ton ke atas kita bisa satu pintu. Jadi dari BUMDes itu kita tampung di STA sehingga transaksi itu bisa satu pintu. Jadi nggak hanya ini, jadi banyak permainan calo juga. Permainan calo. Ini yang harus dibenahi ya, harus dibenahi. Oke. Dan saya rasa sebenarnya kalau para petani kita urus, kita awasi, kita audit manajemennya, ini akan meningkatkan APBD Garut. Jadi kita itu tidak menang sebab mendominasi petani. Jadi itu petani itu harus benar-benar kita awasi, kita kasih penyuluhan, terus kita perhatikan. Kan selama ini juga petani diperhatikan, ada penyuluhannya, ada penyuluh petaninya juga. Apakah masih kurang atau ada belum begitu maksimal? Ya, dibilang belum maksimal, iya. Kadang-kadang juga kan ada beberapa oknum ya yang bermain di sini, sehingga ketika bantuan itu ada dari pusat turun lagi ke bawah, turun lagi, sehingga akhirnya ke petani. Nah itu. Gitu ya. Berarti di situ terjadi makelar-makelar di pertanian ya. Oke, selain daripada pertanian dan UMKM, apalagi yang akan Ibu gelirkan atau kedua aja? Itu kan dari pendidikan, UMKM dan pertanian. Berarti pendidikan udah tadi Ibu jelaskan, kemudian UMKM-nya sudah, kemudian pertanian tadi sudah juga ya. Berarti berarti Ibu hanya 3 saja sasarannya, ini yang paling pokok. Ya, itu yang paling pokok sebab ini akan membawa dampak yang signifikan ya, atau dampak pengaruhnya negatif positifnya ketika kita mengembangkan ini akan terlihat ternyata setelah kita buat manajemen seperti ini, pengawasan seperti ini, terus ada pengauditan, ternyata insya Allah Garut itu bisa lebih maju. Pertama memang harus dipimpin oleh pemimpin yang berani tegas, dan kalau bisa karena di Garut ini pun banyak ormas ya, saya berharap ormas-ormas itu bisa di zona-zona dan bisa kita arahkan untuk mengolah lahan pertanian. Kan pertanian di Garut itu kan banyak yang kosong. Betul. Nah, kenapa tidak? Kan kalau kita mengolah pertanian, kalau satu ormas siapapun itu bisa mengolah pertanian, itu akan mendapatkan hasil daripada yang kita atau banyak orang tahu ormas ini kan hanya bisa menunggu bantuan dari Pemda, nunggu dan bantuan itu sebagian ormas kan ada yang seperti itu. Tetapi kalau semua ormas memiliki lahan pertanian, entah itu sebangsa kapol atau kopi atau cengkeh dan juga tanaman sayuran ya, itu akan menghasilkan lebih banyak uang. Kita bukan hanya setahun sekali, bisa loh seminggu sekali, bisa loh sebulan sekali dapat uang. Betul. Berarti itu agenda Ibu ya, kalau Ibu nanti jadi sebagai anggota Dewan Provinsi, itu akan digulirkan seperti hal itu.
Itu betul kan? Rekam jejak ya. Berarti nanti mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan. Sekarang beralih ke kantong suara. Ibu sendiri menargetkan kan ini ada 42 kecamatan. Berapa yang Ibu targetkan di 42 kecamatan ini? Apakah semua kecamatan ataukah hanya beberapa titik saja? Kalau tim ses itu di beberapa kecamatan kita sudah ada tim sesnya masing-masing, insya Allah ya. Karena alhamdulillah ada banyak beberapa komunitas itu atau aktivis yang memang membantu sosialisasi. Oke, terkait dengan tadi zona pertanian ya Bu, tadi kan sudah dibahas juga sebagian dari zona pertanian. Apa lagi yang akan Ibu lakukan terhadap di desi untuk pertaniannya? Jadi gini ya, karena yang saya tahu petani di kita itu, petani di Garut itu latah. Latah teh gini, kalau musim cabai mahal semua nanam cabai. Kentang mahal, banyak kan menanam kentang. Itu kenapa? Itu adalah kebudayaan. Apa mereka itu tidak diedukasi atau bagaimana? Saya rasa ini kurangnya penyuluhan ya. Penyuluhan betul. Terkait. Karena kalau sebenarnya kita bisa membuat zona-zona sesuai dengan pH atau kultur tanah itu sendiri ya, kontur tanah itu. Jadi seperti gini, di daerah Talaga Bodas cocoknya nanam engkol, ya engkol. Di Bayongbong cocoknya bawang merah. Cikajang cocoknya kentang. Nah itu zona seperti itu harus dipertahankan. Jangan sampai yang ini nanam cabai semua, engkol semua, kentang semua, tomat semua. Akhirnya di pasaran itu kan barang itu jadi menumpuk. Barang yang sama. Sehingga membuat harga itu otomatis jatuh. Otomatis jatuh. Kalau di satu sisi ini nanam, misal di Cikajang cocoknya engkol atau kentang, di daerah yang lain jangan yang sama. Itu bagus. Jadi kita sesuaikan kontur dan pH-nya ya, tanah atau air gitu. Nah di situ maka akan stabil. Stabil pendapatan petani itu karena nggak rebutan. Di pasar teh itu semua barang teh jadi murah. Bukan kadang-kadang lagi sering saya melihat tomat itu dibuang satu kolbak di pinggir sawah. Nah, saya bilang kan sayang. Nah ini pun mungkin dinas UMKM harus bersinergi atau membantu petani ya untuk supaya bila mana musim tomat itu ada dan membludak, turunlah membantu petani. Dibuat apa nih? Dibuat saus kah? Itu sambal tomat kah atau dodol kah? Nah itu harusnya kan ada kerjasama seperti itu sehingga ketika para petani panen itu tidak merugikan mereka. Udah pupuknya susah dicari, terus kadang-kadang upah itu lebih mahal daripada harga jual. Oke Bu, saya terkait lagi kepada satu, kantong suara Ibu ada di mana? Dapil 3. Dapil 3. Karena ya. Dapil 3 kantong suara Ibu ya. Berarti bukan berarti kecamatan yang lain tidak menjadi sebuah acuan juga, tapi tetap kantong suara ada di Dapil 3. Karena kita pun termasuk Dapil 3 mana saja Bu? Boleh disebutkan kecamatan mana? 3 itu Karangpawitan, Sucinaraja, Karangtengah, Pangatikan, Sukauning. 5 kecamatan berarti? 6 berarti? 6 atau 5? Karangpawitan, Sucinaraja, Wanaraja, Pangatikan, Sukauning, Karangtengah. 6 berarti ya. Oke Bu, statement closing dari Ibu tentang hari ini. Esensi pembicaraan kali ini di tanggal 14 Februari. Kampanye, silakan. Ya. Jadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak berani merubahnya. Jadi kita harus membuat perubahan, harus berniat ingin berubah. Sehingga dari ruang lingkup terkecil kita membuat perubahan, maka perubahan itu akan ada di ruang lingkup yang terbesar. Kita aminkan Indonesia supaya negeri ini makmur, adil, sejahtera. Amin. Amin. Tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa coblos PKS Provinsi Jawa Barat nomor 4. Siti Hasnah Paulia. Allahu Akbar. Bersama petani, bersama UMKM, bersama umat Islam Garut bersinergi, insya Allah kita bisa maju. Sukses. Terima kasih statement closing dari Ibu Siti. Dan saya petik dari satu hal,
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah. Perubahan adalah penting dalam kehidupan kita. Dalam sesi kehidupan, dalam seni apapun kita akan ada perubahan. Saya Dadang Sugiarto yang bertugas dan narasumber kita Ibu Siti Hasna Pauliah. Terima kasih atas kadernya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Amin. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum.